Hai guys, selamat datang kembali di sini di Republik Rupiah, pusat informasi terbaik untuk informasi kripto, keuangan secara general, dan juga berita dunia. Bagi kalian yang belum tahu, setiap hari Sabtu akhir pekan ini kami melakukan Q&A atau tanya jawab. Jadi kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami ambil di sini dari Discord di bagian pertanyaan. Nah, jadi kami akan mengambil beberapa pertanyaan di sini dan kita akan bahas satu persatu. Jadi mari kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama ini pertanyaan dari Ari Pro. Dia bertanya, apa aja ciri-ciri koin scam? Karena banyak banget koin yang nggak jelas. Oke, jadi ada beberapa sinyal bahaya yang perlu kalian perhatikan ketika kalian melihat suatu koin. Yang pertama, koin bahaya itu ketika tidak ada kasus penggunaan apapun. Nah, ini bahaya karena kalau tidak ada kasus penggunaan apapun, biasanya orang-orang yang ingin membeli koin itu hanya ingin jadi kaya cepat. Tapi sebenarnya koinnya tidak berguna, tidak punya kegunaan yang bisa digunakan oleh orang-orang. Nah, sinyal bahaya yang kedua itu adalah ketika para pendirinya itu anonim dan tidak diketahui. Bahayanya kenapa? Karena kalau mereka mau ngedam harganya, mereka udah puas nih, harganya udah naik mantap, terus mereka mau jual untuk dapat untung, mereka bisa kabur begitu aja karena anonim dan tidak dikenali siapa pendiri dan orang yang ada di balik proyek tersebut. Terus sinyal bahaya yang ketiga adalah sebagian besar koinnya itu dipegang oleh tim yang membangun proyek tersebut. Nah, ini artinya tidak disentral. Artinya mereka bisa sesukanya memanipulasi harga karena mereka memegang sebagian besar koin dari proyek tersebut. Terus ada juga sinyal bahaya yang keempat itu ketika suatu proyek malah menghukum kalian jika kalian ingin menjual koinnya. Itu salah satu tanda bahaya juga. Terus yang terakhir adalah sinyal bahaya yang kelima, itu bahaya jika kalian melihat proyeknya terlalu rumit untuk dipahami. Itu juga cukup mengkhawatirkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini dari Nando JR. Dia bertanya, apakah XRP dan Stellar akan menjadi stablecoin? Oke, kalau kalian mau tahu penjelasan penuh kami, kalian bisa tonton episode kami mengenai XRP yang sudah ada di channel ini di Republik Rupiah. Kalian bisa lihat penjelasan kami yang penuh tentang itu, proyeknya seperti apa, dan kalian bisa melihat pandangan tim kami RR terkait proyek tersebut. Stellar hanyalah hasil fork dari XRP. Mereka berdua memiliki tujuan yang kurang lebih sama untuk menjadi koin yang digunakan oleh bank untuk melakukan transfer antar bank di seluruh dunia. Nah, menurut kami ini tidak mungkin terwujud. Tidak akan terwujud. Kenapa? Karena kami berpikir logisnya kalau mereka mau menggunakan koin seperti itu, mereka bisa membuat koin sendiri atau blockchain sendiri. Atau kalau mereka mau menggunakan stablecoin yang sudah ada banyak stablecoin besar yang populer yang digunakan banyak orang di jaringan Ethereum. Jadi antara dua pilihan itu lebih baik daripada mereka harus bergantung pada koin yang dikendalikan oleh perusahaan lain, perusahaan terpusat. Apalagi kita melihat juga koinnya XRP Stellar pun tidak stabil stablecoins yang lain dan harganya masih volatil naik turun. Jadi kami pikir menurut pandangan kami ini tidak akan terwujud. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ada dari Firhan Setiawan. Dia bertanya apakah DeFi PancakeSwap Cake itu kedepannya bakal terus eksis. Kami di Republik Rupiah percaya bahwa masa depan itu akan menjadi masa depan yang multi-chain. Multi-chain artinya akan ada banyak proyek blockchain di luar sana yang saling berjalan berdampingan satu sama lain melengkapi. Nah, jadi kalau kami melihat ini, itu akan terus ada selama ada orang yang menggunakan jaringan BSC atau Binance Smart Chain. Meskipun tentu di Ethereum sudah ada DEX atau bursa desentral yang besar seperti Uniswap, kita juga ada 1inch. Nah, kita bisa melihat juga kalau orang-orang terus menggunakan jaringan Binance Smart Chain, PancakeSwap adalah aplikasi DeFi DEX terbesar yang ada di sana. Jadi selama kita melihat orang menggunakan ini, kami percaya kedepannya akan menjadi multi-chain. Jadi itu akan tetap eksis selama orang menggunakannya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, ada Andi L. Dia bertanya, di wallet MetaMask kan kita bisa bikin banyak sub-account. Nah, itu aman nggak bang? MetaMask adalah salah satu dompet yang paling terbesar dan paling dapat dipercaya di jaringan Ethereum khususnya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat dengan segala hal apapun itu, keamanan yang berkaitan dengan MetaMask berkaitan dengan keamanan kripto itu sendiri. Jadi kalau kita bisa mengamankan hal-hal lain yang berkaitan dengan kripto seperti kunci privat, maka MetaMask pun bisa dikatakan aman. Tetapi tentu dengan beberapa hal kita ada pro dan kontranya. Nah, dengan menggunakan banyak sub-account di MetaMask itu juga ada pro kontranya. Pro-nya, kalau kita misalkan nih menggunakan aplikasi DeFi, entah untuk staking atau yield farming, nah terus kita hubungkan aplikasi itu dengan satu sub-account MetaMask kita, dan misalkan kita punya banyak sub-account, dan dana kripto kita tersebar di berbagai sub-account, nah misalkan kita menggunakan satu aplikasi, kita hubungkan ke MetaMask, nah misalkan ada sesuatu hal yang salah dengan aplikasi itu, hanya dana yang terhubung, yang terancam.
sedangkan sub account kalian yang mengandung lebih banyak kripto lainnya itu tidak akan terancam. Jadi itu bagusnya perunya kalau kita punya banyak sub account, jadi terpisah-pisah dana kita. Nah, tetapi kontranya juga kalau misalkan ada orang yang memiliki kunci privat kalian atau mengetahui password MetaMask kalian, maka mereka bisa ngehack dan meretas semua akun di semua sub account tersebut. Jadi sekalinya mereka bisa login ke MetaMask kalian, mereka bisa mengakses semua kripto di semua sub account yang lainnya juga. Oke, kurang lebih itu bisa menjawab. Jadi kalau kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, ini ada pertanyaan dari Ongko. Dia bertanya, Bang, kalau hard wallet yang bagus itu Ledger atau Trezor? Cara pakainya gimana? Dan jika rusak atau hilang, apa solusinya? Oke, Ledger dan Trezor adalah dua opsi hardware wallet yang terbaik. Tetapi di Republik Rupiah kita menggunakan yang Ledger. Jadi seperti yang kita miliki di sini, ini adalah Ledger Nano X. Jadi Ledger Nano X ini sebenarnya tidak menyimpan kripto kita. Jadi bukan berarti dengan menggunakan hardware wallet, kripto kita ada di dalam sini. Tidak. Jadi Ledger itu fungsinya bertindak sebagai penyimpan kunci privat kita. Jadi nih, kunci privat itu yang mengakses kripto kita. Kriptonya tetap ada di blockchain, tidak berpindah ke sini. Tetapi dengan ini, kita bisa menyimpan kunci privat dengan aman. Jadi menggunakan ini, kalau kita hubungkan dengan kabelnya, misalkan ke laptop, nah itu kemudian kita bisa mengakses kripto kita yang ada di blockchain. Jadi kami menggunakan Ledger, dan ini kami sarankan untuk kalian yang ingin memegang kripto untuk jangka panjang, karena ini offline. Ini tidak bisa dihack, ini bukan online kayak komputer, karena kalian harus menggunakan tombol yang ada di sini untuk memasukkan PIN dan segala macam. Jadi kecuali hackernya memiliki dompet ini, itu tidak bisa merebut kripto kalian karena kuncinya tersimpan aman. Nah, apa yang terjadi kalau rusak atau hilang? Selama kalian menyimpan seed phrase-nya, yang mana rangkaian 24 kata, selama kalian menyimpan seed phrase dengan aman, misalkan nih, ini rusak, kebanting, kebakar, atau hilang, kalian nggak bisa menemukan lagi, kalian masih bisa menggunakan 24 kata seed phrase untuk memulihkan kripto kalian dan kunci privatnya. Jadi misalkan kalian ingin beli ledger yang baru, kalian bisa langsung konekin ledger yang baru, kalian pakai seed phrase yang sudah kalian simpan, dan dengan 24 kata tersebut, semua akses kunci privat dan kripto kalian bisa dipulihkan kembali, tidak hilang. Jadi simpan baik-baik seed phrase kalian. Pertanyaan yang keenam, ini pertanyaan dari Randy Mandalika dan juga dari Nafli33. Pertanyaannya adalah, apakah tren bullish ini seperti efek Tesla waktu lalu atau bakalan ada sideways lagi? Oke, jadi untuk memahami tren, kita perlu memahami bagaimana caranya pasar itu bekerja. Jadi, tren bullish atau bearish yang manapun itu, kaitannya sebenarnya dengan pembeli dan penjual. Bullish dan bearish kaitannya dengan pembeli dan penjual. Jadi logikanya gini guys, kalau ada lebih banyak pembeli daripada penjual, artinya untuk orang itu bisa membeli koin, maka dia harus memberi tawaran harga setinggi mungkin. Jadi penjual yang sedikit itu mau menjual koin mereka ke si pembeli. Nah demikianlah kalau lebih banyak pembeli daripada penjual, harganya jadi meningkat, harganya jadi naik karena mereka harus menawar setinggi mungkin. Itu bullish. Nah lalu kalau kita misalkan bicara lebih banyak penjual daripada pembeli, nah itu beda lagi skenarionya. Karena lebih banyak penjual daripada pembeli, maka untuk meyakinkan pembeli ini untuk mau ngambil koin mereka, mereka harus jual koinnya semurah mungkin untuk bisa meyakinkan pembeli untuk ngambil koinnya. Itulah yang menyebabkan harganya turun. Nah itu bearish. Jadi sebenarnya untuk memahami tren bullish, kita bukan melihat dari kabar berita seperti Tesla atau Elon Musk. Iya, memang ada hubungannya secara jangka pendek, itu pasti mempengaruhi harga, entah itu naik atau turun. Kalau beritanya buruk, harganya turun. Kalau beritanya naik, harganya naik. Tapi itu hanya mempengaruhi jangka pendeknya saja. Untuk jangka panjangnya, sebenarnya yang lebih penting itu di pasar adalah pembeli dan penjual. Seperti yang barusan saya sebutkan tadi, terkait hukum permintaan dan penawaran. Jadi kami lebih tertarik untuk melihat jangka pendeknya karena kami investor jangka panjang. Untuk kabar berita seperti ini itu hanya jangka pendek dan itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh untuk portofolio kami. Karena kalau kita melihat jangka panjangnya, kita bisa melihat bahwa kabar ini hanya salah satu hal yang terjadi saat ini. Tetapi yang lebih berpengaruh adalah psikologis orang yang menjadi pembeli dan menjadi penjual yang mempengaruhi pasar itu naik atau turun, bullish atau bearish.
Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Ini pertanyaan dari Jericho. Jadi dia bertanya, dia penasaran apakah perpindahan koin dari dompet satu ke dompet lain itu bisa mempengaruhi harga koin tersebut. Kalau dari dompet ke exchange, kemungkinan koin tersebut akan dijual. Nah, kalau mereka pindahin dari dompet satu ke dompet yang lain, apa maksud dan tujuan para whales melakukan itu? Ada beberapa poin yang ingin kami sebutkan di sini. Ada 3 poin. Jadi poin yang pertama itu adalah ketika orang-orang memindahkan kripto dari satu dompet ke dompet yang lain, itu tidak mempengaruhi harganya. Harga hanya terpengaruh ketika ada yang membeli dan menjual kripto. Kalau mindahin dari satu dompet ke dompet lain, itu tidak akan mempengaruhi harganya. Itu poin yang pertama. Nah, tetapi kita bisa mengingatkan di sini ada perusahaan-perusahaan besar nih, biasanya kan ada investor besar seperti misalkan Tesla atau SpaceX atau banyak institusi besar lainnya. Terkadang mereka menggunakan kustodian. Kustodian itu adalah perusahaan besar yang membantu mengamankan dana kripto para investor besar. Jadi biasanya mereka bisa menyimpankan kripto mereka, mengamankan itu dengan server besar, atau ada firewall internet yang aman, atau banyak hal-hal lainnya lah, pokoknya melindungi kripto tersebut. Jadi kadang investor besar itu nggak memegang kripto mereka sendiri, mereka menyerahkannya ke kustodian yang menjaga itu aman. Nah, itu bisa jadi salah satu pergerakan yang memindahkan dari dompet satu ke dompet lain. Terus poin yang kedua, kadang mereka bisa memindahkan ini kalau mereka menyadari ada dompet yang lebih aman, ada alamat yang lebih aman, entah mungkin alamat mereka yang satu sudah terekspos ke orang-orang lain atau bagaimana, terus mereka ingin memindahkan ke dompet yang lebih aman lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini seperti Jericho penasaran karena di Twitter itu banyak akun-akun yang membicarakan soal sinyal whales. Nah, yang menarik itu kita bisa melihat sinyal whales ini, bisa lihat banyak banget tuh uang-uang yang besar yang sedang mengalir berpindah ke sana kemari di alam kripto. Tetapi yang lebih penting adalah ini menunjukkan betapa desentralnya suatu jaringan. Karena kalau ada banyak alamat tuh, ada banyak alamat, ada banyak dompet, itu artinya ada banyak pemegang kripto koin tersebut. Jadi ini bisa lebih aman karena kalau desentral artinya bukan hanya segelintir orang yang memegang sebagian besar koin. Kalau hanya segelintir orang yang memegang sebagian besar koin, nanti risikonya mereka bisa ngejual, ngobralin semua koin tersebut, akhirnya dump dan harganya turun. Tapi kalau kita melihat banyak perpindahan dompet ini dari dompet yang berbeda-beda, itu bisa menunjukkan betapa desentralnya suatu jaringan. Ketika whales mengirimkan dananya ke exchange, itu bisa jadi satu tanda bahaya. Kenapa? Bisa jadi kemungkinan kalau dipindahin ke exchange, itu mereka ingin menjual koinnya mereka. Jadi ini bisa jadi tanda bahaya. Tapi sebaliknya, kalau justru dananya beralih dari exchange ke dompet, itu tanda bagus. Kenapa? Karena artinya mereka ingin menyimpan koin mereka untuk jangka lama, untuk jangka panjang. Karena mereka ingin memindahkannya dari bursa yang terpusat untuk dipindahkan ke dompet yang lebih aman untuk jangka panjang. Oke, kira-kira semua itu udah 7 pertanyaan yang kita miliki untuk hari ini. Sekian dari kami hari ini guys, semoga jawaban kami cukup. Dan kalau misalkan ada yang belum dijawab, akan kami coba jawab di Q&A berikutnya. Atau kalau kalian mau membicarakan lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian bisa gabung ke server Discord kami, dimana kita bisa ngobrol dengan bersama tim anggota Inti RR. Dan kita bisa ngobrol lebih lanjut manapun hal yang ingin kalian pelajari lebih lanjut yang mungkin kurang jelas di sini. Dan juga kalau kami lihat di sini masih ada slot nih untuk kalian bergabung untuk menjadi 250 anggota pertama RR. Dan dengan demikian kalian menunjukkan bukti dukungan kalian ke kami, ke komunitas Republik Rupiah, dan ke masyarakat Indonesia untuk menyebarkan edukasi kripto dan keuangan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys, dan sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!